Coaching adalah kunci pembuka potensi seseorang untuk memaksimalkan kinerja. Assalamualaikum Ibu Reda. Waalaikumsalam Bu Rika. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Ibu gimana Bu? Alhamdulillah. Senang berjumpa Ibu hari ini ya. Ya. Nah Ibu, saya mendapat kabar kalau Ibu mau melakukan coaching terhadap coach Ibu. Sebelum kita melakukan coaching, sebagai langkah awal saya akan menanyakan dan memastikan dulu ya Bu. Pertama saya akan mendiskusikan rubrik penilaian kita hari ini. Kemudian coaching yang akan Ibu lakukan hari ini antara coach dan coachee akan saya amati nanti ya Ibu. Jadi mohon juga kesempatan untuk saya sesuai dengan rubrik penilaian. Nanti akan saya amati adalah alurnya. Apakah Ibu sudah sesuai dengan alur Tirta yang sudah dijelaskan itu? Sudah Bu. Udah. Nah, nanti saya lihat apakah sesuai atau belum. Kemudian bagaimana cara Ibu memberikan pertanyaan yang berbobot serta dapat memancing coachee, dia akan mengeluarkan unek-uneknya ya. Kemudian ada juga nanti bagaimana cara coachee menjawab atau menanggapi pertanyaan dari Ibu. Jangan lupa juga ya Bu, sesuaikan dengan prinsip coachee, yaitu ada kemitraan, ada percakapan yang kreatif, serta memaksimalkan potensinya. Pertanyaan pertama yang akan saya tanyakan, kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan nanti pada kegiatan coaching kita? Iya Bu, saya sebagai coach nanti mempunyai beberapa kompetensi. Yang pertama, mengajukan pertanyaan yang berbobot kepada si coachee. Yang kedua, mendengarkan aktif dari pertanyaan-pertanyaan dari si coachee. Terus kehadiran penuh. Jadi fokus kepada si coachee nanti Bu. Oh begitu, jadi kompetensi yang akan Ibu kembangkan itu difokuskan atau dispesifikkan kepada kehadiran penuh? Iya. Oh begitu, jadi baik Ibu, berarti yang terakhir ini indikator yang bagaimana yang Ibu inginkan, yang Ibu harapkan pada coaching nanti? Indikator yang saya inginkan nanti menemukan solusi dari langkah-langkah permasalahan yang dihadapi oleh si coachee begitu. Oh iya. Jadi menemukan solusi dan apa nanti rencananya untuk mengatasi permasalahan itu ya Bu. Mudah-mudahan nanti dengan pertanyaan Ibu nanti mengalir begitu saja ya Bu ya. Kemudian baik Ibu, selamat nanti melaksanakan coaching. Demikian dulu pada kegiatan praobservasi saya ya Ibu. Silakan nanti Ibu melakukan coaching terhadap coachee. Semoga sukses. Makasih Bu Rika. Iya, sama-sama Ibu. Alhamdulillah ketemu di sini. Iya. Ibu Reda. Ini Bu Ad. Iya, Bu Reda. Silakan Ibu. Iya. Waduh. Kemarin saya baca-baca chat WA, katanya Ibu mau ketemuan sama saya. Iya benar Bu Reda. Alhamdulillah kita ketemu hari ini ya. Alhamdulillah Bu Reda, makasih banyak sudah meluangkan waktunya untuk jumpa dengan saya di sore hari Bu. ini. Iya. Ini ada masalah apa ya Bu? Iya begitulah Bu Reda, ada sedikit nih yang mau saya bincang-bincangkan. Jadi begini Bu, saya ini kan sudah 3 tahun ya di sekolah dipercaya sebagai direktur bank sampah. Wah bagus sekali ini Bu. Bunyinya keren ya Bu, direktur. Iya, jadi sudah 3 tahun ini Bu. Jadi awal-awal tahun pertama itu kegiatan bank sampah, kegiatan perbankannya berjalan dengan lancar gitu Bu. Minatnya tinggi, muridnya juga senang menabung di bank sampah. Tapi kemudian pasca pandemi Bu, itu kegiatannya mulai menurun Ibu. Minat murid juga menurun untuk menabungkan sampahnya di bank sampah sekolah kami. Namanya Bank Sampah Berkah begitu Bu. Jadi memang saya agak bingung begitu Bu. Bagaimana caranya ya meningkatkan minat murid terutama dan seluruh warga sekolah untuk ikut dalam kegiatan menabung di bank sampah begitu. Oh, jadi itu permasalahannya ya. Iya, Bu. betul Bu. Jadi kurangnya minat guru dan siswa dalam menabung di bank sampah. Iya, benar. Jadi menurut Ibu dari skala yang 1 sampai 10 itu Bu,
Jadi kurangnya minat siswa dan guru menabung di bank sampah itu berapa ya Bu? Menurut saya rendah sekali ya Bu. Rendah ya, Bu? Kalau bisa kita skalakan dari 0 sampai 10, Iya. menurut saya mungkin sekitar 4 Bu. Waduh, rendah sekali Rendah ya Bu. sekali Bu, tidak sampai setengahnya Iya. menurut saya. Program ini bagus sekali nih Bu At, Iya. karena sesuai dengan imbauan dari Dinas Kota Padang, kita guru dan siswa harus mempunyai tabungan bank sampah. Iya, benar Jadi Bu. udah ada di sekolah Ibu, cuma melanjutkan saja lagi. Iya, melanjutkan. Kebetulan kami udah 3 tahun kegiatannya ini Bu. Cuman dan baru-baru ini memang ada himbauannya kita menabung di bank sampah ya Bu ya. Iya. Cuman memang kegiatannya di sekolah saya malah skalanya menurun sekarang Bu. Iya. Jadi menurut Ibu, kalau yang menurun sekarang apa ya kiat-kiat Ibu supaya besok lebih semangat siswa dan guru ini mengumpulkan sampah lalu ditabung di tempat penampungan bank sampah di sekolah. Ibu sebagai direkturnya, apa kiat-kiatnya Ibu? Kiat-kiatnya ya Bu Iya, ya. biar Mungkin semangat kembali. ada beberapa yang terpikirkan oleh saya Bu. Yang pertama mungkin sosialisasinya lagi Bu. Sosialisasi. Mungkin baru-baru ini sosialisasinya agak kurang ya Bu. Mungkin bisa kita sampaikan sosialisasi dengan 2 cara. Mungkin secara audio dan secara visual. Kalau audio menurut saya mungkin kita sampaikan waktu upacara, waktu kultum, waktu guru-guru di kelas mungkin beri waktu pas pembukaan pembelajaran agar mensosialisasikan kegiatan bank sampah sehingga kita di sekolah bisa mengelola sampah, anak-anak murid bisa mengelola sampah sehingga sampah tidak lagi bertumpuk di sekolah kita Bu, terutama sampah plastik, gelas-gelas kemasan. Kemudian yang kedua secara visual, mungkin menurut saya kalau secara visual mungkin ditempel lagi poster-poster yang menarik Bu di dinding-dinding, di mading, himbauan agar murid dapat menabung di bank sampah. Itu satu sosialisasi ya Bu. Yang kedua menurut saya itu adalah membuat buku tabungan yang menarik. Selama ini kita tabungannya berbentuk kartu saja Bu. Jadi saya pikir mungkin kita bikin buku tabungan seperti di bank. Jadi murid mungkin lebih termotivasi karena mereka punya buku tabungan. Begitu Bu. Jadi saya kepikiran seperti itu. Ada lagi satu lagi kepikiran Bu. Selama ini buku tabungan bank sampah ini adalah per kelas. Jadi menjadi kas begitu, menjadi kas kelas. Mungkin di sini rendahnya minat. Jadi kalau saya pikir-pikir mungkin mereka bisa menabung secara pribadi, punya buku sendiri, kemudian mereka bisa menarik uang untuk tambahan jajannya. Bagus sekali saya Ibu seperti itu Ibu. Bagus sekali itu Bu At. Jadi kapan kira-kira Ibu At lakukan sosialisasi ini? Mungkin kalau sosialisasi karena minggu depan kita udah mulai ujian ya Bu ya. Saya pikir mungkin bisa kita lakukan di awal semester baru, di bulan Januari. Sosialisasinya mungkin saya ajak lagi tim dari bank sampah untuk mensosialisasikan secara gencar ini Bu, baik itu secara visual maupun secara audio begitu. Kegiatan Ibu ini bagus sekali. Terima kasih Bu Reda. Jadi siapa-siapa yang terlibat tuh Bu dari mensosialisasikan bank sampah ini? Siapa-siapa yang terlibat? Sebenarnya ada timnya Bu, ada timnya. Kebetulan saya sebagai direkturnya. Kemudian kami juga punya punya tim di dalamnya ada tellernya. Kemudian kita ada bendaharanya. Kemudian kita juga bekerja sama dengan pengumpul Bu. Jadi nanti ketika sudah penuh atau sudah sekian kilo, kita kerjasama dengan pengumpul yang akan menjemput ke bank sampah kita. Kebetulan kita punya tempatnya Bu, ada poskonya gitu. Jadi pertama dengan tim, kedua mungkin kami juga meminta bantuan kepada unsur pimpinan, kepala sekolah, wakil-wakil kepala sekolah, kemudian mungkin kepala tata usaha ya Bu, bagian aset juga, mungkin juga bagian kebersihan di sekolah juga untuk bisa saling bahu-membahu Ibu mensosialisasikan, saling mengingatkan anak kita tidak membuang kemasan minumannya, tetapi malah mengumpulkannya dan menyetorkannya ke bank sampah. Bagus sekali Bu At itu. Jadi anak-anak jadi
terpancing. Iya betul. Jadi dia nampak sampah lalu diambil karena dia ingat nanti tabungan bisa untuk jajan. Bagus sekali itu Bu At. Jadi dari pembicaraan tadi bagaimana perasaan Bu At? Udah agak senang atau gimana? Oh, rasanya saya lega Bu. Ya, setelah kita bincang-bincang seperti ini, awalnya saya pikir apakah benar kayak gini, apakah cocok. Ternyata setelah saya sampaikan apa yang terasa ini, rasanya memang cocok dan saya lega sekali. Ini memang solusi yang tepat menurut saya Bu. Ya, mudah-mudahan solusi yang kita bicarakan nanti dikerjakan di sekolah dan semua siswa dan guru semangat dalam memungut sampah dan menabung ke bank sampah. Amin. Sehingga program dari Bu At terlaksana dengan baik. Iya Bu Reda, makasih Bu Reda untuk doanya. Ya, makasih Bu At. Sama-sama Bu Reda, terima kasih. Iya. Kalau gitu saya permisi ya Bu. Iya Bu. Makasih Bu. Assalamualaikum Bu Reda. Waalaikumsalam. Sehat? Alhamdulillah Bu Rika. Bu Rika gimana? Alhamdulillah, ketemu lagi kita ya Bu Reda. Iya. Jadi masih sambungannya kemarin. Iya. Gimana? Bu. Jadi melakukan coaching? Alhamdulillah Bu, udah melakukan coaching, udah berjalan dengan lancar Bu. Alhamdulillah ya Bu. Iya. Nah sebelum penutupan terhadap kegiatan kita ini ada pra observasi kita ya Bu. Kemudian kita sekarang ada pada pos atau pasca observasi. Iya. Ada beberapa pertanyaan yang saya berikan. Iya, Bu. Apa saja yang sudah Ibu lakukan pada saat coaching tadi? Baik Bu Rika, saya melakukan waktu coaching tadi, saya sebagai coach sudah melakukan coaching melalui sesuai alur ya? Ya, alur Tirta. Yang ya. pertama saya sudah melakukan tujuannya, saya gali tujuannya. Ada yang kedua identifikasi, yang ketiga saya udah rencana. Yang keempat saya menemukan tanggung jawab atas permasalahan yang dihadapinya. Iya benar. Tadi di saat coaching saya juga lihat itu ya Bu. Menurut saya posisi sebagai observer pada saat coaching antara Bu Gus Rida dengan Bu Atria itu sudah berjalan dengan baik. Saya lihat tujuan pada prinsip pada alur Tirta sudah berjalan dengan baik. Bu Reda pun sudah berusaha untuk menggali unek-unek dari coaching kita sehingga itu tentu dengan keahlian sama kompetensi Bu Reda untuk menggalinya ya dengan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Luar biasa sekali Bu Reda. Makasih Bu. Ya, ini sebelum ditutup, menurut Bu Reda kompetensi apa lagi yang mau Bu Reda kembangkan sehingga proses coaching ini meningkat dari sebelumnya? Yang perlu saya kembangkan ya Bu Rika, saya lebih meningkatkan menggali pertanyaan-pertanyaan dari si coach. Jadi mendengarkan lebih aktif lagi, lebih fokus lagi kepada coach, itu yang saya harus tingkatkan Bu Rika. Iya, bagus sekali Bu. Semoga kedepannya kita melakukan yang terbaik dan semakin meningkat kompetensi kita terhadap kegiatan coaching ya Bu. Iya. Alhamdulillah waktu kita sekarang sudah tepat, ini sudah saatnya saya pamit. Ya Bu, mohon maaf Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bu, makasih Bu. Iya, sama-sama Ibu. Assalamualaikum Bu Rika. Waalaikumsalam Bu Sil. Bagaimana kabar Bu Rika hari ini? Alhamdulillah senang berjumpa dengan Bu Sil hari ini. Oke. Hari ini Bu Rika akan melakukan coaching kan? Iya benar-benar Bu Sil. Sebelum melakukan coaching ada beberapa hal yang harus kita diskusikan terlebih dahulu. Tentunya tentang rubrik penilaian yang akan kita gunakan pada hari ini. Nah pada coaching ini Isu akan melihat nanti bagaimana sesuai atau tidak yang Ibu lakukan pada saat coaching nanti bersama coach menggunakan alur tirtanya. Iya benar. Oke. Kemudian Isu juga akan melihat nanti bagaimana Ibu memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coach sehingga coach nanti bisa menemukan solusinya nanti dari permasalahan yang sedang dihadapinya. Benar Bu. Dan juga nanti saya juga akan melihat atau mengamati bagaimana coach tersebut bisa menjawab atau menanggapi semua pertanyaan yang akan Bu Rika lontarkan nantinya.
Jangan lupa ya Bu Rika, nanti pada saat coaching kita menggunakan prinsip coaching. Di antaranya yang pertama itu adalah kemitraan, kemudian percakapan kreatif, dan juga nantinya memaksimalkan potensi yang ada. Oke, pertanyaan pertama yang akan Nisa sampaikan adalah kompetensi apa kira-kira yang ingin Ibu Rika kembangkan pada kegiatan coaching Bu Rika pada hari ini? Oh begitu. Kompetensinya nanti itu ada 3 Bu, ada mengajukan pertanyaan yang berbobot terhadap coach kita, kemudian nanti mendengarkan mereka secara aktif, ada juga nanti presence atau kehadiran penuh mereka. Cuma pada ini lebih diunggulkan pada mengajukan pertanyaan yang berbobot, nanti menggali potensi, menggali permasalahan, kita ikuti aja alurnya nanti ya Bu. Oke, baiklah Bu Rika. Untuk pertanyaan yang kedua, kompetensi mana yang ingin lebih spesifik Bu Rika kembangkan nanti? Yang mengajukan pertanyaan berbobot Bu, mudah-mudahan dengan adanya pertanyaan yang berbobot ini nanti dapat terjawab nanti keluh kesah dari coach kita. Oke, yang terakhir nih ya Bu Rika ya, indikator yang bagaimana sih yang ingin Bu Rika kembangkan dalam proses coaching kali ini? Oh ya, saya ingin coach ini menemukan solusi terhadap apa nanti yang akan disampaikan kepada saya nanti. Mudah-mudahan dengan pertemuan kami dapatlah nanti berupa percakapan 2 arah, sehingga nanti dianya lega, coachnya lega, saya pun merasa bahagia nanti. Oke, luar biasa. Mungkin itu saja dulu kegiatan kita pada praobservasi ini ya Bu Rika ya. Untuk selanjutnya silakan Bu Rika melakukan coaching terhadap coach Bu Rika. Semoga hasilnya nanti maksimal ya Bu Rika. Terima kasih Bu Sil, mudah-mudahan di lain waktu kita ketemu lagi. Iya, terima kasih Bu Rika. Ya, Assalamualaikum Bu Yesi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu Rika. Alhamdulillah sehat ya dari senyumannya. Alhamdulillah, ini karena ketemu Bu Rika nih. Alhamdulillah. Bu Yesi, kemarin saya menerima pesan dari Bu Yesi dari WhatsApp. Setelah saya lihat tumben-tumben nih Bu Yesi menghubungi saya. Ada apa Bu Yesi? Iya Bu Rika, ini ada yang lagi saya pikirkan. Rasanya masalah ini agak berat gitu. Jadi saya pengen saya keluarkan, saya curahkan kepada Bu Rika permasalahan yang saya alami sekarang Bu Rika. Iya, apa itu permasalahannya Bu Yesi? Silakan ceritakan Bu Yesi. Begini Bu Rika, saya disuruh oleh kepala sekolah untuk mensupervisi teman di sekolah. Oh bagus itu Bu Yesi. Kebetulan. Bagus itu. Saya nggak punya ilmu untuk mensupervisi teman tersebut dan lagi pula dia berada di bawah tingkat dari saya gitu. Jadi saya merasa agak beban ketika kepala sekolah memberikan tanggung jawab ini. Jadi itu kenapa saya pengen bercerita kepada Bu Rika. Gitu. Iya, perintah ini datangnya dari kepala sekolah. Iya. Kalau menurut saya, kalau kepala sekolah sudah memerintahkan, tandanya ada penilaian kepala sekolah yang lebih buat Bu Yesi. Tandanya Bu Yesi mampu. Jadi sebelumnya Bu Yesi pernah nggak memberikan penilaian terhadap teman sejawat ini? Rasanya pernah. Sudah pengalaman. Iya, waktu itu saya sebagai observer, sebagai pengamat untuk merefleksi kegiatan yang dilakukan oleh teman di sekolah. Dia melakukan membuat laporan PTK. Jadi salah satu kegiatannya yaitu melakukan kegiatan observasi sewaktu dia belajar. Jadi itu aja Bu Rika, pengalaman saya mengamati teman gitu. Iya, saya rasa dari pengalaman Bu Yesi itu nggak jauh berbeda dari penilaian terhadap teman itu, dan itu pun perintah dari kepala sekolah. Sekarang begini, dari pembahasan kita ini, apa rencana Bu Yesi? Rencana saya merefleksi guru tersebut itu mungkin saya bisa membuat atau mengisi format penilaian. Kemudian saya juga bisa melakukan sama seperti yang dilakukan kepala sekolah itu. Jadi saya belajar mengamati cara mengajar teman. Mungkin itu Bu Rika yang saya lakukan gitu. Dari yang diceritakan tadi, apa hal lain lagi yang mau Bu Yesi perbuat?
Saya pikir-pikir yang mau saya lakukan yaitu saya akan menyampaikan di mana letak kekurangan dan kelebihan yang harus diperbaiki. Kalau kekurangannya apa, kemudian kelebihannya tetap dipertahankan agar proses belajar mengajarnya lebih maksimal gitu Bu Rika. Iya, nanti di saat akan supervisi, apa rencana Bu Yesi terhadap rekan sejawat itu dan apa yang perlu dipersiapkannya? Jika saya melakukannya Bu Rika, mungkin saya akan berdiskusi dengan teman sejawat itu terkait supervisi yang akan dilakukannya. Saya akan menyuruh dia membaca referensi dulu, menyiapkan bahan-bahan yang akan dilakukan untuk supervisi. Juga saya akan menginformasikan bagaimana cara mengajar yang lebih nyaman, lebih membuat murid itu dituntun gitu. Mungkin itu yang bisa saya lakukan. Iya. Di samping itu juga melihat beberapa administrasinya ya Bu, benar. persiapan administrasi. Iya, disuruh siapkan apa Iya, betul. Dari yang Ibu Yesi bilang tadi, sehubungan dengan tujuan tersebut, jika ada skala 1 sampai 10, kalau skala 10 itu sudah sempurna, di mana posisi Bu Yesi ini? Kalau untuk tahap awal ini ya Bu Rika, karena saya belum pernah ya mensupervisi kepala sekolah, karena ini kan seperti kata Bu Rika tadi, kepala sekolah memberikan tanggung jawab, rasanya menolak perintah kepala sekolah itu bagaimana rasanya gitu. Jadi kalau di ada skalanya itu rasanya saya berada di posisi 5 Bu Rika. Karena saya baru belajar Bu Rika. Ya tentu kita bercita-cita untuk posisi yang maksimal ya Bu Yesi. Ini seandainya kita mau di posisi 10 ini, apa yang mau Bu Yesi lakukan ini? Mungkin saya akan menyampaikan kepada teman itu hal-hal yang akan dipersiapkan sebelum supervisi itu seperti perangkat pembelajarannya, medianya, hal-hal yang berbau tentang persiapan untuk mengajar gitu. Jadi sebelum di supervisi itu teman sudah siap, jadi dia tidak kaku lagi atau merasa beban ketika di supervisi. Mungkin gitu. Iya, seperti mengalir saja ya Bu. Ada dan tidak adanya kita untuk mensupervisi tetap seperti itu karena sudah menjadi kebiasaan ya Bu. Kemudian syukurlah Ibu sekarang apakah sudah lega ini akan diperbuat nanti? Lega Bu Rika, jadi saya tidak menolak perintah dari kepala sekolah. Mungkin benar seperti kata Bu Rika, beda penilaian kepala sekolah kepada saya, mungkin menurut beliau saya mampu ya Bu Rika. Jadi saya sudah lega, sudah bisa menerima tanggung jawab yang diberikan. Iya benar ini. Bagus sekali Bu Yesi ini. Sudah betul ini kepala sekolah menunjuk Bu Yesi untuk mensupervisi ini karena memang layak dan pantas ini dari keterangan Bu Yesi, bagus sekali. Tinggal aksinya saja lagi ya Bu Yesi ya. Dan saya percaya Bu Yesi bisa. Belum saya lihat lagi, tapi dari keterangan Bu Yesi ini sudah tergambar gimana reaksinya besok. Ya, nah dari keterangan tadi sudah ada rencana dari Bu Yesi. Terus ini lagi Bu Yesi, apa komitmen Bu Yesi yang akan dilakukan untuk melaksanakan rencana kita itu? Tentunya ketika saya melaksanakan aksi ini, saya tentu berkomunikasi dengan kepala sekolah, saya belajar dengan beliau bagaimana pelaksanaan supervisi ini dan juga pastinya saya butuh kerjasama dengan rekan sejawat. Tanpa dukungan dari mereka mungkin saya tidak bisa juga melakukan perintah yang diberikan oleh kepala sekolah. Betul Ibu. Jadi mungkin itu yang saya lakukan Bu Rika. Betul. Berarti kita memang butuh kolaborasi ya Bu. Iya. Jadi bersama untuk mencapai sesuatu yang maksimal itu memang bersama kita ya Bu. Terus dukungan yang untuk melaksanakan kegiatan pasti kita butuh dukungan. Baik itu dukungan di tingkat sekolah maupun datang dari luar. Dukungan apa yang akan Ibu harapkan dan Ibu butuhkan nanti untuk melaksanakan komitmen ini? Seperti yang saya katakan tadi, yang dilakukan ini tentu untuk kemajuan sekolah juga ya Bu Rika ya. Dukungan memang semuanya seperti saya katakan tadi, lepas dari dukungan teman sejawat, dengan murid-murid juga, dengan komite juga. Jadi semua pihak saya membutuhkan kolaborasi untuk
pelaksanaan tugas yang tadi rasanya berat sekarang udah merasa ringan, apalagi mendapat dukungan dari semua pihak, Bu Rika. Wah, bagus sekali Bu Yesi. Saya pun berharap nih, dan saya pun sangat mendukung jika Bu Yesi berada pada posisi supervisor. Mudah-mudahan apa yang diharapkan sekolah dan apa yang kita harapkan semua itu berjalan dengan lancar dan sesuai dengan harapan ya Bu Yesi. Mudah-mudahan pertemuan kita ini bermanfaat sekali. Nah, begini Bu Yesi, dari pembicaraan kita dari awal bisa kita ambil kesimpulan. Coba Bu Yesi simpulkan bagaimana dari awal mulai dari rencana itu. Coba ceritakan Bu Yesi. Jadi Bu Rika, dari yang awalnya tadi itu kan saya merasa berat rasanya tanggung jawab yang diberikan ini karena saya merasa gampang melakukan tanggung jawab ini. Ketika Bu Rika, saya bercerita kepada Bu Rika, ternyata langkah-langkah yang mau saya lakukan itu sudah tergambar oleh saya sehingga beban yang berat tadi itu bisa menjadi ringan, saya bisa melaksanakan tanggung jawab itu Bu Rika. Jadi mungkin itu Bu Rika yang saya rasakan. Jadi saya mengucapkan terima kasih kepada Bu Rika, sharing yang dilakukan ini. Kepala saya rasanya berat tadi memikirkan masalah itu. Ketika kalau saya tolak perintah kepala sekolah, bagaimana? Jika saya terima saya merasa anak mampu. Jadi saya merasa plong rasanya setelah berdiskusi dengan Bu Rika. Terima kasih atas diskusi kita. Jadi kalimatnya nanti terhadap kepala sekolah bilang aja siap laksanakan. Jadi semoga kegiatan kita pada hari ini bermanfaat ya Bu Yesi, baik untuk diri sendiri maupun sekolah dan siswa kita. Alhamdulillah. Baik, selamat bertugas Bu Yesi. Iya, sama-sama Bu Rika. Assalamualaikum Bu Rika. Waalaikumsalam Bu Sil. Oke, kita bertemu lagi ya Bu Rika. Alhamdulillah kita dipertemukan kembali. Iya, tadi sudah selesai ya Bu Rika melakukan coaching dengan Bu Yesi ya. Sudah Ibu. Oke, tadi saya sudah melihat nih, sudah memperhatikan Bu Rika selama kegiatan coaching. Nah, sebelum kita melakukan penutupan dalam sesi kita hari ini, mungkin ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan pasca observasi Sil tadi ya Bu ya. Boleh. Yang pertama, apa saja yang sudah Ibu lakukan pada saat Ibu melakukan coaching terkait indikator ketercapaian yang tadinya ingin Ibu capai pada saat sebelum tadi? Pada saat coaching sengaja tadi memakai alur Tirta. Di sana tadi coachingnya menyampaikan apa tujuannya, kemudian teridentifikasilah permasalahan yang disampaikan. Kemudian juga tadi saya menanyakan apa aksi rencana ke depannya untuk beberapa bulan ke depan supaya bisa diterapkannya. Kemudian coach juga dapat mengungkapkan secara luas rencana aksi dan rasa tanggung jawab terhadap kegiatan yang akan dilakukannya. Oke, setelah silamati tadi ya, coaching antara Ibu Rika dengan Bu Yesi sudah berjalan dengan sangat baik. Dan juga sudah menggunakan alur Tirta, sudah kelihatan itu semua alur Tirta, dimulai dari tadi melakukan menanyakan tujuan, identifikasi masalah, rencana aksi dan juga sehingga tanggung jawab tadi sudah tergambar dengan jelas. Kemudian juga tadi saya lihat Bu Rika sudah benar-benar berusaha mengeluarkan pertanyaan benar-benar berbobot, sehingga tadi nampak sekali Bu Yesi benar-benar bisa mengungkapkan apa yang ada di dalam hatinya dan juga bisa menemukan sendiri solusi yang ada bagi permasalahan Bu Yesi tersebut. Kemudian tadi saat itu saat coaching saya juga sudah melihat bahwa Bu Rika sudah menggunakan ya prinsip coaching tadi. Sudah sangat terlihat bagaimana prinsip coaching berjalan dengan sangat maksimalnya. Oke, pertanyaan terakhir dari Sil ya Bu ya, sebelum kita tutup, kompetensi apa lagi sih yang ingin Ibu kembangkan untuk kedepannya sebagai coach tentunya? Iya. Dari kegiatan tadi terniatlah oleh saya untuk menggali potensi untuk menciptakan bagaimana caranya agar coach ini mampu untuk mengungkapkan gimana yang akan diceritakannya sehingga ada muncul rasa keingintahuan saya sehingga saya akan menciptakan bagaimana menggunakan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sehingga tertumpahlah semua apa yang mau dikatakannya. Oke, sangat luar biasa ya Bu ya. Nah, nanti semoga kedepannya kita sama-sama bisa melakukan kegiatan coaching menjadi lebih baik lagi daripada kali ini ya Bu ya. Semoga sesi ini sangat bermanfaat bagi kita semua ya. Bermanfaat Bu, ya. sekali Ibu. Oke.
Mungkin itu saja yang bisa kita sampaikan pada hari ini. Tutup ya Bu ya. Terima kasih Bu Iya, Sil. sama-sama Bu Rika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Esi. Waalaikumsalam Bu Eda. Apa kabar Bu Esi? Alhamdulillah baik-baik Bu Iya. Eda. Alhamdulillah ya Bu. Sebelum kita melakukan coaching hari ini, Iya. sebagai langkah awal saya akan menanyakan beberapa hal kepada Ibu ya. Udah silakan Bu Eda. Yang pertama saya akan mendiskusikan rubrik penilaian kita hari ini. Baik Bu, pada coaching hari ini coach dan coachi akan saya amati dan saya nilai dengan rubrik penilaian sesuai dengan alur tirta. Iya. Ya. Kemudian bagaimana Ibu memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada si coach nanti dan juga bagaimana si coachi bisa menjawab dan menanggapi pertanyaan-pertanyaan dari Ibu nantinya ya. Iya Bu Eda. Ya, pertanyaan pertama yang saya tanyakan, apa kompetensi yang Ibu kembangkan pada kegiatan coaching nanti, Bu? Kompetensi yang akan saya kembangkan ya Bu Eda, yang pertama itu presnen, yaitu kehadiran penuh, mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coachi nantinya Bu Eda. Nah, bagus sekali Bu. Jadi potensi yang spesifik yang ingin Ibu kembangkan yang mana itu Bu, yang lebih berbobot? Kalau kompetensi yang lebih spesifiknya rencananya saya akan mengembangkan mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot Bu Eda kepada coachi. Oh ya. Yang pertanyaan terakhir Bu, indikator yang bagaimana yang ingin Ibu kembangkan kepada perlakuan nanti proses coachingnya Bu? Indikatornya. Kalau untuk coaching nanti, indikator yang ingin saya lakukan itu yaitu saya akan menemukan solusi atas permasalahan atau menemukan langkah-langkah yang akan yang didapatkan oleh coachi terhadap permasalahannya Bu Eda. Ya, bagus sekali Bu. Demikianlah awal dari percakapan kita. Silakan Ibu melakukan coaching ke berikutnya. Makasih ya Bu atas kehadirannya. Silakan Ibu lakukan coachingnya Bu. Makasih juga ya Bu Eda. Iya, sama-sama. Assalamualaikum Bu Yesi. Waalaikumsalam. Alhamdulillah ketemu di sini. Sudah lama nih mau ketemu Bu Yesi. Benar nih. Ibu. Silakan Ibu. Alhamdulillah Bu Yesi, udah lama nih pengen ketemu. Benar nih Bu Rika nih. Tapi karena Allah. Ini berarti kita berjodoh nih ketemu sekarang. Alhamdulillah. Ya Bu Yesi. Begini Bu Yesi, kalaupun bertemu ini juga yang akan saya katakan. Apa itu? Beberapa hari ini memang ada yang terbebani pikiran ini Bu Yesi, karena di waktu yang sama ini di saat kita disuruh membuat ini lagi datang lagi. Belum selesai yang satu, iya, Bu Yesi. Datang lagi yang lain. Datang lagi yang lain. Apa itu? Belum selesai ini, ada tamu lagi yang datang. Itu tugas Bu Yesi. Jadi kebetulan ini amanah juga ya Bu Yesi. Memang amanah itu berat Bu Yesi, tapi harus kita jalankan. Sepertinya belum selesai tugas yang saya berikan, datang lagi tugas lain, tapi saya harus berusaha tegar, berusaha seolah saya bisa, dan saya berusaha untuk bisa. Jadi kemarin ada informasi dari kepala sekolah, sebelumnya juga ada tugas di samping jadi alhamdulillah amanah wakil kurikulum yang banyak berbaur tentang bagaimana sekolah. Kemudian ada lagi 2 hari yang lalu kalau kita ada PK kepala sekolah penilaian kinerja setahun kepala sekolah. Di satu sisi lagi ada juga amanah yang lain. Dan kemudian tugas guru penggerak itu kan tugas kita pribadi. Jadi guru pilihan Bu Rika itu. Numpuk jadi satu Ibu. Jadi mohon sarannya Ibu bagaimana supaya ringanlah pikiran ini dan kerja Bu Rika cepat selesai. Pernahkah Bu Rika mengalami hal-hal seperti ini sebelumnya?
Kan guru penggerak ini baru beberapa bulan Bu Rika jalani. Kalau wakil kurikulum udah lama ya. Udah lama. Kalau dibandingkan dengan guru penggerak memang duluan wakil kurikulumnya. kurikulum. Iya. Sebelumnya pernah enggak seperti ini? Pernah, tapi tidak seberat ini, Tidak seberat segalau ini. ini. Iya, berarti masih bisa dikerjakan terlebih dahulu ya. Masih bisa dikerjakan. Kalau yang sekarang ini yang Bu Rika rasakan setelah menjalani kedua-duanya, yang PK Kepala Sekolah sudah selesai? Belum. Sekali 3 jalan ini. 3 jalan dengan waktu yang sama. Dengan waktu yang bersamaan, dengan deadline yang sama terdesak. Iya. Kalau dari yang 3 itu, yang kira-kira yang belum terselesaikan yang mana? Sama-sama belum, Ibu. Sama-sama belum semuanya. Ini dipegang, ini pun dibuka. Makanya saya bingung ini Bu Yesi. Iya. Biasanya Bu Rika selama ini kalau mengerjakan tugas itu bagaimana caranya tuh mengatur? Bagaimana cara menyelesaikannya? Biasanya ditulis, apalagi tugas yang datang, mana yang waktunya mepet itu yang diprioritaskan. Iya. Kemudian setelah dibuat kita checklist. Jadi jelas mana yang sudah, mana yang belum. Jadi nampak targetnya. Di target saya hari ini, jadi udah selesai kita checklist. Jadi semakin banyak checklist, semakin sedikit beban kita, akhirnya selesai juga. Itu sebelumnya seperti itu ya Bu Rika ya. Tapi nggak sebanyak ini Bu Yesi. Iya benar-benar. Biasanya kalau tugas guru penggerak ini selain berarti kan sama-sama sebelum semuanya ya. Bu Rika udah bagus, sudah bisa memanage waktu, mana yang diprioritaskan di sela-sela tugas seperti itu. Selain bisa mengatur waktu, mengatur menyelesaikan tugas tuh, Bu Rika ada enggak mungkin bertemu dengan atau sharing dengan sesama CGP yang sama-sama seperjuangan atau dengan lingkungan sekitar bagaimana? Iya Ibu, sangat diperlukan itu kolaborasi. Iya. Jadi untuk PK Kepala Sekolah ini Bu Rika kumpulkanlah teman untuk diberi surat tugas. Iya. Itu yang mengkoordinir, siapa yang mengkoordinir manajerial, siapa yang supervisi, siapa yang PKB, siapa yang kewirausahaan. Mereka yang dikasih tugas, mereka yang tanggung jawab terhadap rekan sejawat. Jadi Bu Rika menyuruh lah, menyuruh. Kemudian mereka lapor, ibu ini belum. Jadi memang tidak Bu Rika yang memikirkan semua. Kita sebar seperti akar. Jadi makin ke bawah makin menyebar dia. Iya benar, itu untuk tugas sekolah. Kalau untuk yang tugas guru penggeraknya? Oh, itu kami saling sharing dengan sesama. Alhamdulillah dapat teman yang satu PP dengan satu pengajar praktek, satu naungan Ibu Melda. Kami saling sharing. Iya. Jadi kalaupun ada kegalauan, walaupun ada yang belum selesai, pasti saling memotivasi. Seperti disiram bensin ya, yang lagi lemah, disiram bensin terbakar hidup. Semangatnya tuh. Alhamdulillah. Iya. Langkah yang Bu Rika ambil itu sudah benar, selain mengatur waktu, berbagi dengan teman sesama PP tadi, semangat yang kurang berkobar jadi mengembara. Iya benar. Kalau diskalakan misalnya dari angka 1 sampai 10, ada rasanya di posisi berapa itu Bu Rika? Ya paling 6 lebih 7 kurang deh Bu. 6 lebih 7 kurang yang mantap ini Bu Rika. Tapi alhamdulillah tuh udah lebih dari separuh itu kan. Kalau menurut saya Bu Rika itu benar-benar seorang guru pilihan yang diberi amanah oleh Allah. Karena rasanya kalau Tuhan melihat nggak sanggup Bu Rika mengerjakan, nggak akan mungkin memberikan begitu banyak amanah jika tidak mampu rasanya. Seperti sekarang. Wakil kurikulum iya, PK Kepala Sekolah datang juga, guru penggerak lagi hangat-hangatnya, mengerjakan tugasnya sebanyak itu. Selain yang seperti itu, apa komitmen Bu Rika untuk supaya tugas-tugas yang diamanahkan itu bisa dijalankan dengan baik?
Ya, komitmen awalnya memang setiap ada amanah itu harus tanggung jawab ya. Bu, Iya, ya. benar. Tanggung jawab, tapi untuk mencapai tanggung jawab ini kita butuh juga kolaborasi. Benar, sangat tepat. Kemudian jaga hubungan baik dengan Iya, sesama, karena iya. kita nggak bisa hidup sendiri. Iya, Nggak benar. bisa, walaupun ditaruh di sana, kalaupun nanti alhamdulillah tugas kepala sekolah penilaiannya bagus, pasti kepala sekolah bilang terima kasih ya Iya. wakil kurikulum, Iya, padahal benar. kita kerjasama. Iya, walaupun kita yang mengomandoi teman-teman kan, tapi tanpa mereka tugas kepala Bu sekolah. Yesi, apakah sanggup nanti itu Bu Yesi dengan waktu yang sama Bu Rika bisa mengerjakan Kalau semuanya? dari yang Bu Rika paparan tadi itu seperti ini tugas yang diberi itu dengan waktu yang sama karena waktu tapi yang sama. cara melihat Bu Rika waktunya diatur, di checklist mana tugas yang datang duluan, kemudian yang selesai juga di checklist, yang datang lagi di checklist, kemudian dikerjakan, kemudian dengan kolaborasi dengan teman-teman, tanpa kolaborasi saya rasa Bu Rika bisa. Bu Rika sudah melangkah seperti itu. Tapi kalau Dila ini udah senyumnya udah lebih Iya, lebih karena mengembang dapat penguatan, kayak dapat apa gitu, kayak dapat penguatan. Kalau saya rasa Bu Rika tuh sudah melakukan yang terbaik, hanya doanya, butuh Ibu. dukungan, hanya butuh support dari orang-orang sekitar. Bu Rika mampu. Ya kadang-kadang Bu, waktu 24 jam itu nggak cukup. Rasanya Iya, ya, kalau rasanya. melihat tugas yang banyak nih, tapi nyatanya satu-satu bisa ya. Mudah-mudahan ya Ibu, mudah-mudahan berjalan semuanya. Yang ini Alhamdulillah. selesai, yang ini pun sudah selesai. Alhamdulillah, alhamdulillah. Semoga Bu Rika ke depannya bisa melaksanakan apa yang sudah disampaikan tadi. Sebenarnya sudah dilaksanakan kok, hanya butuh gampang saja melangkah. Iya benar. Yang diberikan itu kita pengen yang sempurna dan perfect kan Bu. Benar, Iya. benar. Tapi kadang-kadang perfect ini kalau tidak dikerjakan bersama, sepertinya agak pesimis juga kita. Iya benar. Tapi Bu Rika sudah melangkah, sudah bisa melakukan, hanya butuh support dari, udah yakin kok, saya rasa Bu Rika udah yakin, senyumnya udah ada beda dari yang datang dari sekarang. Iya, berbeda Bu sebelum ketemu Ibu dengan sesudah ketemu. Alhamdulillah Bu Rika. Iya, mudah-mudahan ya Bu, nanti kalau ada waktu, mudah-mudahan Bu Yesi tidak merasa terganggu kalau Bu Rika Insya butuh lagi Allah, supportnya. Insya Allah. Tapi tetap kolaborasi itu tetap dijalin itu, karena itu yang membuat kita berhasil itu. Iya. Iya. Tapi sebelumnya Bu Yesi juga pernah berpengalaman seperti Pernah, yang Bu Rika karena sudah pernah mengalami seperti ini, saya juga bisa memberi cerita seperti ini sama Bu Rika karena sudah mengalami juga. Gitu. Tapi akhirnya bisa ya Bu. Akhirnya bisa, semangat. Mudah-mudahan Bu. Mudah-mudahan seperti Bu Yesi juga lah. Tiba Alhamdulillah. saatnya Amin. selesai ya Bu ya. Amin. Jadi kesimpulannya tinggal motivasi sama dorongan diri dan dorongan dari luar ya Bu. Iya benar. Mudah-mudahan kita diberikan kesehatan Bu. Amin. Selesai semuanya, dapat menyenangkan banyak pihak. Iya. Karena maksimal lah, insya Allah ya Bu ya. Amin. Ibu, terima kasih waktunya ya Ibu. Iya. Mudah-mudahan kita dapat bertemu lagi di lain waktu. Insya Allah. Terima kasih banyak Bu Yesi. Iya. Misi Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam Bu Eda. Apa kabar Bu? Alhamdulillah baik Bu Eda. Tadi Ibu sudah melakukan coaching ya? Iya Bu Eda. Bagaimana tadi? Alhamdulillah Bu Eda berjalan dengan lancar Bu Eda. Tadi sama Ibu Rika ya? Iya sama Bu Rika. Bu Rika. Sebelum penutup ya Ibu, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan pasca observasi yang silakan, Ibu lakukan. Apa saja yang sudah Ibu lakukan pada saat lakukan coaching terkait indikator pencapaian yang Ibu inginkan? Iya. Ketika saya melakukan coaching dengan Bu Rika tadi, Bu Eda, saya sudah melakukannya dengan alur Tirta, dengan menanyakan tujuan, identifikasi masalah, rencana aksi, dan tanggung jawab. Jadi alur coaching yang saya lakukan itu saya bisa menggali coach itu mengungkapkan permasalahannya. Jadi dia setelah dia mengungkapkan masalahnya, dia dapat menemukan
solusi sendiri terhadap permasalahan yang disampaikan Bu Eda. Ya, bagus sekali Bu. Menurut pengamatan saya tadi Ibu sudah melakukan alutirta, sudah menggali pertanyaan-pertanyaan dari Bu Rika dari permasalahannya dan sudah menemukan solusi dari permasalahan dari si Koci. Terus apa yang Ibu ingin kembangkan lagi sebagai si Koci ke depannya, Bu? Untuk ke depannya ya Bu Eda, kompetensi yang ingin saya kembangkan itu saya ingin lebih memahami proses coaching itu sehingga saya dapat melakukan coaching dengan lebih baik lagi untuk ke depannya gitu. Ya, bagus Bu Esi. Mudah-mudahan ke depannya Ibu bisa lebih baik lagi dan bisa mengeluarkan lebih kemampuan Ibu untuk melakukan coaching ini. Insya Allah Bu Eda. Demikian saja Bu. Moga diskusi kita bermanfaat hari ini. Saya ada urusan lagi ke dinas. Jadi saya cukupkan sampai di sini. Saya mengucapkan terima kasih kepada Bu Eda atas kesempatan ini. Iya, makasih Bu. Iya Bu Eda.